Halo teman-teman, kali ini aku bakal cerita tentang tips untuk mendaftar beasiswa Max berdasarkan pengalaman pribadiku mendaftar beasiswa Max sebanyak 5 kali. Jadi biasanya seleksi beasiswa Max, kali ini aku bakal cerita tentang beasiswa G2G terlebih dahulu yang daftar lewat kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Karena aku pernah ikut 4 kali. Yang pertama beasiswa S1, yang kedua Japanese Studies untuk belajar bahasa Jepang selama setahun. Yang ketiga dan yang keempat adalah beasiswa riset. Dan keempat beasiswa ini, jujur aku selalu lulus seleksi berkas. Sebenarnya seleksi berkas sendiri ini aku rasa ada banyak banget yang bisa dibilang gugur dari seleksi berkas ini, mungkin karena dokumennya belum lengkap. Karena selama aku mendaftar beasiswa Max G2G sebanyak 4 kali, aku benar-benar selalu lengkapin dokumennya, ingat baca instruksi yang tertulis di website kedutaan Jepang secara terperinci, karena memang ada urutan dokumen yang harus kita siapkan, dan di formulir pendaftarannya pun juga ada banyak pertanyaan. Jangan lupa sampai akhir kita tulis tanda tangan dan tanggal kita mengisi formulir, dan selain dokumennya harus diurut juga jangan di staples, jangan dilubangi dan sebagainya. Jadi banyak banget ada syarat-syarat detail untuk seleksi tes berkas tersendiri. Jadi pokoknya harus hati-hati banget selama persiapan seleksi tes berkasnya. Dan memang karena ini beasiswa untuk kuliah di luar negeri, jadi tentunya bakal dilihat kemampuan bahasa asing kita. Nah, aku sendiri memang waktu S1 hanya melampirkan TOEFL, dan waktu mendaftar yang Japanese Studies dan juga beasiswa riset memang aku melampirkan bahasa Jepang. Ketika aku daftar yang Japanese Studies aku melampirkan N2, dan waktu daftar yang beasiswa riset aku melampirkan JLPTN 1 dan juga bahasa Inggris IELTS score 7. Dan aku rasa itu memang sudah memenuhi kriteria, karena kan beasiswa Max itu kalau bahasa Jepang kan minimal punya N2 untuk yang riset, aku rasa, dan sertifikat bahasa Inggris juga, dan udah tertulis juga syaratnya di website kedutaan. Jadi teman-teman harus baca dengan baik syarat-syaratnya. Dan kemudian proses seleksi kedua itu adalah tes tulis. Aku pernah ikut tes tulis yang waktu S1. Waktu S1 itu tesnya matematika dan bahasa Inggris. Seperti yang pernah jelasin di video sebelumnya, aku memang belajar bisa dibilang 3 tahun, karena aku bener-bener gunakan waktuku selama SMA untuk persiapan tes beasiswa Max ini. Jadi aku fokus belajar matematika dan bahasa Inggris di waktu senggang selain materi sekolah waktu SMA. Dan memang pada akhirnya aku beruntung lulus tes tulis dan bisa dipanggil wawancara di kedutaan. Jadi memang mau nggak mau, kalau ingin mencoba dan ingin lolos tes tulis, ya kita harus meluangkan banyak waktu untuk belajar dan persiapan. Dan aku rasa tidak ada ruginya yang namanya belajar untuk persiapan. Pasti akan membuat kita menjadi lebih semangat juga buat daftar beasiswa itu menurutku pribadi. Karena meskipun yang S1 aku gagal, tapi aku merasa beruntung karena bisa lulus tes tulis. Dan dengan sekali pengalaman tes tulisku itu pun buat aku nggak takut buat coba beasiswa Max lagi, meskipun jenis beasiswa Max yang aku coba beasiswa lainnya, yaitu beasiswa Japanese Studies. Karena waktu beasiswa Japanese Studies tesnya memang hanya tes bahasa Jepang, dan aku rasa memang standarnya sekitar JLPT N2. Jadi itu pun juga sebelum ikut tes, tentunya dari semester 1 selama kuliah di UGM aku persiapan untuk belajar bahasa Jepang, karena memang jurusanku juga sastra Jepang. Jadi aku gunakan waktuku setiap hari untuk belajar bahasa Jepang hingga akhirnya bisa lulus JLPTN 2 dan bahkan S1 sebelum berangkat ke Jepang. Dan waktu ujian tes tulis Max pun juga bisa dibilang
ada rasa percaya diri karena memang kita udah belajar dalam jangka waktu yang lumayan lama, bisa dibilang. Terus untuk beasiswa riset, tesnya itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang, dan aku pribadi memang jujur aku persiapin diriku terutama untuk tes bahasa Inggris dan tentunya juga latihan tes bahasa Jepang. Tapi karena aku daftarnya waktu 2020 dan 2021 dan waktu itu COVID, jadi sebenarnya tesnya langsung dari tes seleksi berkas langsung dipanggil wawancara. Nah, kembali lagi kan, kalau memang belum saatnya untuk lolos ya pasti belum lolos, dan memang ketika saatnya beruntung untuk lulus ya semesta pasti akan membantu. Dan aku pribadi memang aku daftar 2 kali beasiswa Max yang program research student. Besok percobaan pertama aku gagal di wawancara, dan yang kedua untungnya aku lulus waktu seleksi wawancara. Nah itu dia, jadi seleksi ketiga beasiswa Max setelah berkas, tes tulis, yaitu seleksi wawancara. Seleksi wawancara pun juga kita harus percaya diri waktu jawab tes. Misalnya waktu aku ikut yang S1, memang aku udah latihan bahasa Inggris secara maksimal, dan aku pun merasa percaya diri waktu jawab ujian wawancaranya. Terus juga waktu daftar Japanese Studies, aku juga udah persiapin latihan wawancara, karena memang beasiswa Japanese Studies itu kan tesnya wawancaranya dalam bahasa Jepang. Dan aku ingat banget karena wawancaranya berlima dalam satu waktu, jadi kita tahu apa pertanyaan yang ditanyakan terhadap peserta lainnya. Tapi pertanyaannya tentu beda-beda dan urutannya ditanya pun beda-beda, jadi tergantung dari jawaban kita, wawancara bakal memberikan kita pertanyaan lagi. Misal ada peserta lain yang ketika perkenalan diri dia menjelaskan bahwa dia hobi membaca buku. Setelah itu langsung ditanya, buku apa yang kamu suka baca, dan saat itu dia terdiam. Jadi ingat, kita harus punya tanggung jawab terhadap jawaban yang kita sampaikan juga. Aku pribadi waktu aku ditanya mau ngapain aja di Jepang, aku bilang selain belajar dan mempelajari bahasa dan budaya Jepang, juga aku bilang aku mau persiapan untuk menulis skripsiku. Dan saat itu ditanya tentunya, dan emang aku udah baca juga kan, maksudnya aku merasa ketika aku menjawab aku ingin persiapan menulis skripsi, bakal ditanya temanya tentang apa. Dan beneran setelah aku bilang aku ingin cari data untuk skripsiku, setelah itu ditanya emang skripsimu temanya tentang apa, dan aku sudah sanggup menjelaskannya dalam bahasa Jepang juga. Jadi memang bisa dibilang tes wawancaraku cukup lancar waktu itu. Dan kemudian karena aku juga mungkin semakin percaya diri untuk ikut beasiswa Max lagi, jadi waktu research student pun aku sebenarnya merasa cukup percaya diri waktu ikut tes wawancara beasiswa research student yang pertama kali aku coba. Tapi ternyata aku gagal, karena aku pribadi juga dalam waktu wawancara itu aku juga ngerasa kayaknya memang kali ini aku bakal gagal deh, karena selain memang kelihatan banget aku gagal, dan ketika pewawancara menanyakan tentang penelitianku, padahal aku jawab secara maksimal, tapi pewawancara bisa dibilang menemukan celah kelemahan penelitianku, terutama dalam metode penelitian. Karena dulu aku pernah berpikir S2 itu harus penelitiannya itu harus ada wawancara dan jenisnya, yang bisa dibilang metodenya tidak sekedar membaca buku. Dan di sanalah ditanya, memang kamu mau mengadakan penelitian wawancara seperti apa, memang targetnya seperti apa. Padahal aku jawab tapi dianggap kurang mencerminkan penelitianku dan sejenisnya, jadi dianggap kurang, dan aku pun juga merasa mungkin memang aku belum siap dengan penelitianku itu. Dan dari pengalamanku itu aku merasa aku harus bisa menyampaikan research plan yang isinya jelas dan terutama metode penelitiannya juga jelas. Jadi aku pun berpikir S2 itu juga nggak apa-apa kita penelitian dengan metode studi pustaka, yang artinya lebih ke membaca dokumen-dokumen, termasuk juga koran, jurnal, buku, dan sebagainya. Dan dari situlah aku target kalau metode penelitianku pokoknya harus studi
pustaka aja. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa menjelaskannya dengan maksimal, dan ternyata beruntung percobaan kedua beasiswa Max G2G Research Student, pertanyaannya juga sesuai dengan yang aku harapkan, dalam artian memang benar-benar tentang penelitianku, dan aku pun juga aku rasa sudah menguasai penelitianku dibandingkan pengalamanku sebelumnya. Jadi itu juga yang buat aku merasa bisa lancar dalam job tes beasiswa. Jadi intinya, yang pertama dokumennya harus lengkap, yang kedua persiapan seleksi tes tulis dengan maksimal, dan yang ketiga juga persiapan wawancara, dan siapin diri juga untuk bisa percaya diri waktu jawab wawancara, dan bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, karena dari situlah pertanyaannya bakal berkembang. Dan terakhir itu seleksi Max akhir itu seleksi dokumen lagi, tapi di pusat di Kementerian Jepang, dan kita nggak tahu tentang itu. Jadi memang pada akhirnya diseleksi dari pusat, jadi memang tinggal pasrah dan berharap yang terbaik juga. Yang penting selama kita memberikan yang terbaik, aku rasa tidak akan ada penyesalan dalam mencoba seleksi beasiswa Max ini. Jadi itu pengalamanku, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang pernah gagal beasiswa Max, jangan berkecil hati. Aku pun yang lahir besar tanpa orang-orang asing di sekitarku pun, aku bisa mencoba ke UGM, dan dari sana bisa berteman dengan banyak orang, termasuk orang dari berbagai dunia, dan tentunya orang Jepang juga, dan dari situ aku bisa belajar bahasa Jepang lebih giat lagi, dan pada akhirnya pun aku bisa berangkat beasiswa Max. Jadi aku yakin teman-teman pun pasti bisa coba dan lulus untuk berangkat ke Jepang nantinya. Semoga bermanfaat ya.